Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. NIM 208190077. Saya dari jurusan Tadis IPS C. Di sini saya kuliah di Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Semester 3 ini saat ini. Berjalan semester 4 ini. Tugas ini untuk memenuhi syarat pembelajaran, strategi pembelajaran. Dan tugas ini adalah dengan cara membuat video dan tema ceramah dengan tema Maulid Nabi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah. Durasi kurang lebih 10 menit. Pertama-tama, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, rezeki, nikmat, dan hidayahnya. Dan saat kini kita masih bisa diberikan umur yang panjang, masih bisa bernapas, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dunia akhirat. Kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan di hari kiamat atau yaumil kiamah. Dan ceramah saat ini adalah untuk memperingati Maulid Nabi atau kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang diutus Allah, adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad ini lahir adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari Sabtu. Sejarah Maulid Nabi Muhammad merupakan perjalanan penting dalam kehidupan Rasulullah dan juga agama Islam. Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau tahun gajah atau Amul Fil atau tahun 571 kalender Romawi. Pendapat lain juga menyebut Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Namun pendapat yang terkenal adalah pada 12 Rabiul Awal. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Bunyi hadis riwayat Muslim dikutip dari buku Sejarah Hidup Nabi Muhammad karya Abdul Somad. Saat Nabi Muhammad lahir, diriwayatkan Ibnu Sa'ad Ahmad Ibnu Hanbal dari ini. Cahaya menerangi istana-istana di Rum. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah. Nabi Muhammad juga dikitan saat berusia 7 hari. Diikuti dari buku Intisari Syirah Nabawiyah karya Ibnu Hazmi Al-Andalusi. Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim. Ayahnya meninggal saat belum genap berusia 3 tahun.
Saat Nabi lahir, tak ada yang mau menyusuinya karena tergolong orang miskin. Namun, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski ASINya sulit keluar. Keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keledai kurus milik Halimah menjadi berisi dan ASINya kembali lancar. Ustaz Yusuf Mansur memaknai salah satu kisah dalam sejarah Nabi Muhammad. Nabi ini dengan siapa pun dengan yang dekat dan Nabi Muhammad akan diberi kelancaran mengarungi kehidupan. Dan kisah ini dapat diambil hikmah bahwa siapa saja yang dekat dengan Nabi akan diberikan kemudahan, rezeki ngalir terus. Saat anak-anak dan masa remaja, tanda-tanda kenabian Muhammad sudah terlihat. Misalnya, seperti malaikat Jibril yang membelah dada dan mencuci jantung Nabi. Saat masa remaja, ketika pergi berdagang, seorang pendeta Bahira juga melihat tanda kerasulan Muhammad. Nabi Muhammad lalu menerima wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Nabi memiliki 4 sifat, yakni dapat dipercaya, menyampaikan, cerdas, Rasulullah meninggal dalam usia 63 tahun pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi meninggal setelah sakit selama 12 hari. Mengenal istri-istri Nabi. Dalam sejumlah sirah nabawiyah disebutkan keseluruhan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 13. Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi dalam sirah nabawiyah menyebut tak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW wafat dengan meninggalkan 9 orang istri. Sang penghulu Rasul itu juga meninggalkan 2 istri lain dari budak yang pernah dimerdekakannya. Kedua adalah Maria binti Syamun dan Raihana binti Zaid. 2 istri lainnya meninggal saat Rasulullah SAW masih hidup. Mereka adalah Siti Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam sirah nabawiyah menyebutkan bahwa Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah adalah ibu para fakir miskin. Mengenal nama-nama istri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW menikah pertama kali saat berusia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid. Saat itu usia Khadijah sudah ngancik 40 tahun.
Khadijah perempuan setia dan mulia dan yang pertama mengakui kerasulan Muhammad SAW dan juga perempuan pertama yang memeluk Islam. Yang kedua ini adalah Saudah binti Zam'ah. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah menduda selama 1 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah adalah janda berusia 55 tahun yang ditinggal mati suaminya. Yang ketiga ini adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum menikah Saudah, Rasulullah SAW disebut telah melamar Aisyah binti Abu Bakar. Semua bermula dari kesedihan para sahabat yang melihat kesendirian Rasulullah. Salah satu sahabat yang membujuk agar Nabi Muhammad menikah lagi adalah Khawlah binti Hakim. Ia membujuk Rasulullah agar mau menikahi putri Abu Bakar. Yang keempat adalah Hafsah bin Umar bin Al-Khattab. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Yang ketujuh Zainab binti Jasi bin Rayab. Yang kedelapan Zuwairiyah binti Al-Harits. Yang kesembilan adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Nomor 10 adalah Safiyah binti Khuyai bin Akhtab. 11 Maimunah binti Al-Harits. Yang kedua adalah Zamilah yang termasuk tawanan. Yang ke-13 adalah Zariyah. Dia adalah wanita yang dijadikan Zainab binti Jasi kepada Nabi Muhammad. Sejarah Maulid Nabi atau klan Nabi dapat dijadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan meneladani kisah dan sifat-sifat Rasulullah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.